Then come to me, you weary and heavy laden. I will give you rest. Why do you think I allow trials? I don't know. They prove the genuineness of your faith. They strengthen you. This is strengthening you. Shalom. Ya, puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Di tengah hujan yang ada dari malam hingga pagi hari ini, tapi saya tetap melihat Bapak Ibu tetap semangat, antusias untuk datang ke rumah Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah, tapi sebelumnya juga saya mau menyapa buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Saya percaya kita juga sama-sama antusias untuk memuji Tuhan, ketemu sama Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah apapun kondisi yang terjadi, meskipun di luar sana masih hujan Tuhan. Hujan gak berhenti dari malam hari hingga pagi hari ini. Tapi kami mau tetap mengucap syukur dan kami juga percaya bahwa kasih Tuhan gak pernah berhenti atas hidup kami. Engkau yang senantiasa menolong setiap kami, Engkau yang senantiasa memberkati setiap kami Tuhan. Dengan berkat-berkat berlimpah yang daripadamu Bapa. Sehingga pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan kesehatan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang lawat setiap kami Bapa, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Kita tetap dahsyat karena Tuhan yang luar biasa. Dan kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Karena Tuhan baik, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji
memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yuk kita mau menari buat Tuhan, menyanyi, menaikkan ucapan syukur kita. Sungguh kasih Tuhan begitu besar, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, yes Tuhan, ku tak akan berhenti. Kami mau terus memuji namamu Tuhan, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yuk, biar musik memuji Tuhan. Bapak Ibu kita mau bertepuk tangan. Goyang kiri kanan boleh? Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan goyang yuk. Meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Yes Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya lagi katakan, takkan berhenti. Meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak berhenti, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita mau terus naikkan ucapan syukur kita, amin. Amin, karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan luar biasa. Haleluya. Kita mau terima sukacita surganya Tuhan pagi hari ini. Ya, berapapun kita yang ada tempat ini, kita tahu bahwa Tuhan bekerja atas setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Siap-siap terima sukacitanya Tuhan. Tuhan ini setiap kami Bapa. Kami mau terima lawatanmu. Haleluya. Siap-siap, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan
terima sukacita surga nyata Tuhan, angkat tanganmu, lambaikan tanganmu di hadapannya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang berterima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa Yes Tuhan, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Yuk lambaikan lagi tangannya Bapak Ibu, katakan haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Lagi katakan haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Coba boleh lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan, Ibu bersukacita ya. Ya, karena ada sukacita surga turun atas setiap kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang dengan penuh kerinduan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang membentuk setiap kami Tuhan. Dan ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh hidup kami. Berdaulatlah penuh Tuhan atas setiap kami. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji.
Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Kami mau taruh setiap iman percaya kami dan harapan kami di hadapan-Mu. Kenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semua atas seizin Engkau Tuhan. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidup. Semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidup. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku Tuhan. Kau pemilik hidupku. Engkaulah sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kepadamu kami berlari Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Engkau menara Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau taruh harapan kita penuh sama Tuhan, karena Dia sumber kekuatan, Dia pengharapan kita. Engkaulah sumber kekuatan kami.
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidup, Kau menara dan perisai di hidupku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan, Engkau menara perlindungan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Mari Bapak Ibu, kita mau datang lebih lagi di hadapannya. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau Tuhan. Dan kami sembah, dan kami sembah, dan kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Sebab Engkau yang setia, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah mulia, Engkau Allah yang layak disembah. Kami datang ke hadapan, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, Engkau baik, Engkau baik, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Firman Tuhan berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami berseru sama Tuhan, kami datang ke sumber yang benar, yaitu Engkau, dan Engkau akan memberikan setiap kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, sukacita kami di dalam-Mu penuh Tuhan. Terima kasih. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku, mari Bapak Ibu, saya rindu kita semua dengan sungguh-sungguh menyatakan pujian ini, biar jiwa kita bermegah di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya
keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka, jiwaku mengangkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagi katakan, hatiku bersuka. Yes Tuhan, kami bersuka di dalam-Mu. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi katakan, hatiku bersuka. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku berpegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam diri. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur karena sukacita kami ada dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, masalah apapun yang sedang kami alami, kami gak takut, kami gak gentar, karena ada Tuhan di dalam hidup kami. Kami merasakan kasih karunia Tuhan yang terus melimpah atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami ada tempat ini, kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami pastikan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus merambatkan akarnya kepada aliran air sungai. Sehingga kami terus mendapatkan terus kebenaran firman Tuhan. Kami terus berbuah pada musimnya dan orang-orang sekitar kami boleh merasakan buah yang manis dari hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, bisakah beri salam kanan dan kirinya, katakan Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu sudah menerobos banjir, saya salut sama Bapak dan Ibu. Ya, luar biasa. Ya, bisakah kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat kita semua. Luar biasa ya, kita sudah menembus banjir ya, dan kita ada tempat ini buat Bapak Ibu yang tidak bisa masuk atau tidak bisa sampai aksesnya ke gereja ini, tetap bisa beribadah melalui ibadah online GBI Kabar Baik. Oke, tema kita sepanjang bulan Maret ini adalah bless, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah berkat, diambil dari Lukas 5 ayat 3. Nah, kalau di Indonesia kadang-kadang ya, kita nih orang-orang beriman itu sering mengkaitkan berkat itu atau mengatakannya dengan kata rejeki. Betul. Ya. Jadi rejeki dan berkat keduanya memang betul-betul adalah karunia Tuhan. Tapi hari ini kita mau compare, kita mau bandingkan ya, apa makna kata rejeki dan apa makna kata berkat. Karena kita kadang-kadang sering menghubungkan berkat itu dengan rejeki gitu ya. Kalau kita dapat sesuatu kita bilang, wah saya dapat rejeki nomplok gitu kan ya. Atau wah ini rejeki anak soleh ya. Waktu kita dapat sesuatu gitu ya. Padahal sebenarnya rejeki nomplok yang kita terima itu berkat itu bukanlah rezeki ya, kurang lebih seperti itu ya. Berkat itu bukanlah rezeki. Seorang bisa saja dapat
bisa dapat tadi tuh rezeki nomplok, misalnya apa, menang undian kayak gitu kan, seperti itu kan, wah saya dapat rezeki nomplok nih gitu ya. Tapi kemudian setelah dapat rezeki nomplok lalu khawatir, terus cemas, terus merasa berdosa, ya kenapa tadi saya pasang toge gitu kan ya, waduh saya menangnya tapi saya menangnya judol nih, judi online gitu ya. Waduh khawatir nih dan sebagainya dan sebagainya. Nah sekarang kita mau compare ya, kita perbandingkan rejeki versus berkat. Rejeki itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Betul nggak diberikan oleh Tuhan? Ya semua berkat yang kita terima itu memang asalnya daripada Tuhan. Ya, Kamus Besar mengatakan bahwa rezeki itu juga diberikan oleh Tuhan. Bentuknya adalah seperti makanan sehari-hari, nafkah dan seterusnya. Nah, berkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bicara karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi ada karunia, ada karunia itu anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi kita dilayakkan Tuhan untuk menerimanya. Orang Kristen itu anugerah terbesar dalam hidupnya itu adalah keselamatan, betul ya? Kita tuh nggak layak sebenarnya untuk dapat keselamatan, tapi Tuhan menganugerahkannya itu kepada kita. Itu yang disebut dengan berkat karunia. Ya, lalu yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan itu sebagai doa restu, ya, pengaruh baik yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan dari orang yang dihormati atau dianggap suci atau keramat, katanya gitu ya, seperti orang tua, guru dan pemuka agama itu bisa memberikan berkat buat kita. Nah, ini versi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam Alkitab kata rezeki itu juga ada. Ya, di mana Mazmur 111 ayat 5 dikatakan begini, next. Diberikannya rezeki, ya. Nah, arti akar kata dari kata rezeki itu adalah teref yang bicara mengenai nafkah. Diberikannya rezeki atau nafkah itu kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Karena perjanjian Tuhan adalah Tuhan akan mencukupi setiap segala kebutuhan kita. Jadi itu perjanjian Tuhan atau janji Tuhan kepada kita. Kepada siapa? Orang-orang yang takut akan Dia. Jadi rezeki itu tetap akan mengalir dan tetap akan diberikan kepada kita dalam bentuk nafkah, kebutuhan sehari-hari ketika kita menjadi orang-orang yang takut sama Tuhan. Dan ingat, Tuhan mengingat kita untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kita kelaparan, ya. Tuhan tidak akan memberikan kita kekurangan, gitu kan ya. Tuhan bilang Dia mencukupkan, bukan melebihkan, ya, atau membuatnya menjadi sangat berkecukupan, tidak. Tapi kata Tuhan adalah mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini yang dimaksud dengan rezeki nafkah kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau berkat itu jauh lebih dari sekedar yang namanya nafkah, gitu ya. Berkat itu enggak cuma bicara masalah rezeki, kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang kita perlukan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu enggak sekedar bicara rezeki gitu loh. Jadi berkat itu bicara hal yang jauh lebih besar daripada kata yang berarti rezeki ini. Nah, apa itu? Dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, next, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dalam bahasa aslinya berakah gitu ya. Itu berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan berkat ini sifatnya adalah berkelanjutan. Jadi enggak cuman saat ini saja kita diberkati oleh Tuhan, tapi sepanjang hidup kita
Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka berkat itu sifatnya berkelanjutan. Ya, jadi nggak cuman hari ini aja kita diberkati Tuhan, tapi sepanjang hidup kita sampai nanti Tuhan panggil kita, Tuhan tetap akan menjadikan kita berkat. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang-orang di sekitarmu, bagi keluargamu, bagi masyarakatmu, bagi bangsa dan negaramu. Lalu ada satu ayat yang sangat terkenal sekali dalam Amsal 10 ayat 22 yang mengatakan soal berkat. Dikatakan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kalau dalam terjemahan lama saya bilang begini ya, dengarkan saya baik-baik, bahwa berkat Tuhan juga yang menjadikan kaya dan tiada disertainya dengan kedukaan. Jadi waktu kita dapat berkat tidak ada kedukaan yang menyertai. Ya, lalu dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan berkat Tuhanlah menjadikan kaya dan Dia Tuhan tidak akan menambahkan kesusahan dengannya. Atau dalam versi NIV dikatakan without painful gitu ya. Tidak ada penderitaan yang kita alami ketika kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Ya, and he added no sorrow with it. Jadi tidak ada yang namanya kesedihan ketika kita terima berkat itu. Jadi dengan kata lain ya, berkat yang datangnya daripada Tuhan itu tidak akan membawakan kita kepada kesusahan. Ya, tidak akan membawakan kita kepada kekhawatiran, tidak akan membawakan kita kepada ketakutan. Ya, kalau berkat itu mendatangkan ketakutan dalam diri kita berarti itu bukan dari Tuhan. Contohnya di mana? Bu Mari, kok ada berkat yang membuat kita takut? Kok ada berkat yang datangnya daripada Tuhan gitu kan ya? Contohnya apa? Contohnya adalah Yudas. Waktu Yudas menerima 30 keping uang perak, itu kan dia dapat harta mendadak gitu loh. Rezeki nomplok karena dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Yudas ketakutan, Yudas menyesal, ya kan? Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Itu bukan dari Tuhan. Kalau berkat datangnya dari Tuhan dikatakan tidak disertai dengan kesusahan, tidak disertai dengan penderitaan, tidak disertai dengan kesakitan atau keributan dan seterusnya gitu ya. Jadi ada banyak orang dengan harta yang melimpah, mungkin mendapatkannya dengan sangat instan gitu ya. Tapi kemudian dia khawatir dengan apa yang didapatkan, berarti itu bukan daripada Tuhan. Berkat atau kekayaan yang datangnya dari Tuhan itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera atas hidup kita. Amin. Ya, jadi hari ini ya kita belajar supaya kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, tidak usah artinya gini loh, tidak pakai cara-cara yang lain, tidak pakai cara-cara instan yang lain untuk kita mendapatkan yang namanya kekayaan. Kalau Tuhan sudah berkati kita, maka itu akan datang dengan sendirinya atas hidup kita. Amin. Ya, karena ada banyak yang ada jemaat yang bertanya sama saya, ya kalau saya ikut ini, apakah saya betul nanti uang akan datang dalam hidup saya? Kalau saya beli benda ini, apakah betul uang itu akan datang dalam hidup saya? Kalau saya ikutin apa yang dianjurkan oleh Bapak itu gitu ya, yang ada di sana, apakah betul saya akan dapat kekayaan dengan sangat mudah? Ingat, berkat yang datangnya daripada Tuhan itu tidak akan menimbulkan penderitaan dalam diri kita. Ya, kita tidak perlu sampai berhutang untuk kita membeli sesuatu atau kita minta orang-orang untuk mengumpulkan dana lalu kita transfer ke orang tersebut untuk kita bisa dapat yang namanya kekayaan dalam waktu singkat. Tidak seperti itu. Ya, dari mana kita bisa bedakan itu? Ketika kita dekat sama Tuhan, maka kita akan tahu ini dari Tuhan atau bukan.
Tuhan gak pakai cara demikian loh. Tuhan bilang bekerjalah, maka engkau akan dicukupkan segala kebutuhanmu. Gitu kan? Tuhan bilang berusahalah. Ya, Tuhan bilang lakukanlah sesuatu dengan tanganmu. Ya, Tuhan mau engkau rajin, Tuhan mau engkau bekerja supaya engkau bisa menghasilkan berkat dalam hidupmu. Gitu loh. Bukan Tuhan minta engkau simpen jimat, lalu berkat itu akan datang. Enggak begitu. Gitu ya. Jadi hanya Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah di luar itu tidak akan menambahinya. Nah, sekarang saya mau lebih jelaskan dengan rinci lagi ya, berkat-berkat seperti apa atau definisi dan arti dari berkat itu seperti apa gitu ya. Yang pertama itu berkat sebagai kata pujian. Dalam Mazmur itu banyak banget bertabur kata bara. Ya, artinya pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Nih Mazmur 3 1-2 ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani eulogio, terpujilah Allah yang arti kata dasarnya juga sama, itu bicara berkat. Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat dengan kata yang sama dengan terpujilah, segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi berkat itu juga sebagai kata pujian. Waktu kita mengangkat tangan kita mengatakan terpujilah Tuhan, maka kita sedang mengagungkan karya, kebesaran, nama Tuhan melalui mulut kita sebagai berkat yang akan mengalir atas hidup kita. Gitu ya. Jadi berkat itu juga sebagai kata pujian. Jadi gak bicara makanan, minuman, lalu apa tadi tuh saya bilang rezeki yang Tuhan berikan dalam bentuk apa yang kita terima. Tapi ketika kita mengangkat kata pujian, kita sedang mengalirkan berkat atas hidup kita. Amin. Ya. Jadi waktu kita kita sedang menaikkan pujian, kita juga sedang memberkati hidup kita. Gitu ya. Lalu yang kedua itu berkat sebagai karunia rohani. Ya, dikatakan tadi Efesus 1:3. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Segala loh, ini bicara segala tuh banyak, berbagai macam dan hampir lengkap gitu ya. Kalau kita mau beli takjil misalnya, kali lagi musim puasa ya, mau beli takjil dengan segala macamnya yang lengkap di mana? Oh, di tempatnya Ibu Nova. Di mana itu? Di depan situ loh yang ruko-ruko di agak ke kanan dikit dari apotik Nila Regensi, kan seperti itu kan? Karena segala macam takjil ada di sana. Berarti beraneka macam kue-kue itu di sana. Dan Tuhan bilang segala berkat rohani. Berarti secara keseluruhan Tuhan kasih kita itu lengkap. Wow, keren ya. Itu berkat sebagai karunia rohani. Jadi gak bicara sesuatu yang makanan, minuman, tapi juga ada karunia-karunia rohani yang melimpah dalam hidup kita. Contohnya apa Bu Mari? Berkat rohani itu apa? Karena saya gak bisa lihat dengan kasat mata saya gitu kan. Karena memang ini hal-hal yang kekal dan berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ini seperti berkat keselamatan. Berkat keselamatan itu karunia rohani yang salah satu yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah. Lebih tepatnya maaf saya koreksi ya. Anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hubungannya sifatnya kekal dan itu terkait hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita terima Yesus, maka otomatis keselamatan itu akan menjadi milik kita. Itu salah satu berkat rohani yang Tuhan berikan buat kita. Apalagi damai sejahtera yang melimpah dalam hidup kita. Kesusahan, ya kita sedang mengalami kesakitan, tetap merasa damai sejahtera, tetap merasa sukacita. Betul nggak?
Ya kan ya, dalam keadaan apapun waktu kita sedang menderita, damai sejahtera itu tetap mengalir atas hidup kita. Saya baru pulang dari Kutai Barat ya, Bapak Ibu sekalian ya, waktu saya landing di Bandara Soekarno-Hatta, karena suami saya kan lagi ada bukan mengunjungi, hadir dalam sebuah pernikahan dari anak sahabat saya gitu ya. Jadi ada di sana, jadi kan nggak bisa jemput saya. Terus suami saya bilang nanti naik Damri aja gitu ya. Jadi saya belajar taat apa yang disampaikan oleh suami saya. Dari pintu saya keluar itu ternyata ya terminal Damrinya jadi ujung di pintu 5. Saya ada di pintu 2. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, kan cuman ada tulisan doang ya, bus umum lurus gitu doang kan, sayangnya seperti itu kan. Saya jalan kok nggak selesai, nggak ketemu terminalnya. Saya tanya sama salah satu petugas di sana, di mana terminal Damrinya? Oh ada di pintu 5, pintu 6 ujung katanya, menjelang pintu 6 ujung gitu ya, ada di sana, pokoknya paling ujung Bu, paling ujung. Dia bilang begitu ya. Nah saya merasakan berkat sebagai karunia rohani ketika saya menjalani dan saya berjalan. Lelah enggak? Itu panjang. Ya, kalau terminal tuh panjang sekali. Nah saya bersuka cita, kenapa? Karena saya melihat ada damai sejahtera Tuhan mengalir atas hidup saya. Saya bisa telepon dan ngomel-ngomel sama suami saya, bisa enggak? Bisa. Itu sangat mudah, mencurahkan emosi dan marah-marah gitu kan. Tinggal angkat telepon dan ngomel-ngomel, kenapa kamu gak nyuruh saya naik stasiun aja gitu kan ya. Gak naik kereta api, kenapa saya harus naik Damri, kan seperti itu kan. Saya bisa marah-marah, kamu tahu gak bahwa itu ada di pintu 5 ujung gitu loh. Saya masih berjalan berapa ratus meter ini untuk sampai ke sana. Kan saya bisa marah-marah, tapi damai sejahtera Allah itu melimpah dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya sudah menerima Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi saya berjalan dengan sukacita. Ya, saya tarik napas, kalau capek saya buang lagi gitu ya. Saya berhenti sebentar gitu ya, saya jalan lagi sampai saya tiba di sana. Tiba di sana juga nggak langsung instan ternyata. Saya harus menunggu lagi karena tidak setiap saat busnya itu datang. Terus saya tanya sama orangnya, bagaimana saya tahu kalau ini sudah busnya itu ada di Bekasi Barat, akan ada ke Kayu Ringin Bekasi Barat. Nanti Ibu tenang aja, Ibu akan dipanggil. Dan saya masih menunggu hampir setengah jam. Ya, saya landing itu 7:30 dan saya baru naik bus itu jam 10. Ya, itu luar biasa, 2,5 jam. Ya, perjalanan untuk saya bisa naik bus Damri tersebut. Sampai akhirnya saya tiba di rumah sekitar jam 12 lewat ya. Hampir jam 12:30 baru saya tiba di rumah. Tapi damai sejahtera itu melimpah dalam hidup saya. Kenapa? Karena sukacita dan rasa tenang itu Tuhan berikan. Itu melampaui akal saya. Di tengah lelahnya saya. Di tengah capeknya saya. Karena apa? Ada Yesus, itulah yang dimaksud dengan berkat sebagai karunia rohani. Apalagi banyak, ada pengampunan dosa. Ya, kita diadopsi sebagai anaknya Allah. Ada pembaharuan jiwa kita. Itu kan berkat secara rohani loh, yang kita gak bisa lakukan sendiri. Ketika kita benci sama orang, kita sakit hati sama orang, kita kecewa sama orang, terus kita bisa gitu langsung kita mengampuni orang itu? Ya kan gak bisa. Prosesnya panjang. Betul gak? Yang sudah pernah mendalami dan menyelami ini, yang kadang-kadang aja kita gak tahu kalau kita ada benci sama orang itu. Saking saya bilangnya ya, terendap gitu ya di bawah alam bawah sadar kita. Saking kita nggak tahu, oh ternyata selama ini saya benci sama dia loh, nggak sadar. Tapi berkat sebagai karunia rohani, waktu Yesus tinggal dalam diri kita, itu mempermampukan kita untuk kita mengampuni orang itu. Memang tidak instan, tidak ada yang instan. Ya, di dalam Tuhan semua perlu proses. Seperti seorang pelari yang sedang bertanding di tengah gelanggang pertandingan, dia harus melatih dirinya, ya kan? Dia harus kuat, dia harus stabil, dia harus sehat sampai dia masuk ke garis finish, garis akhir. Demikian juga dengan kita. Kita latih diri kita
untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa istilahnya tuh melihat orang yang membenci kita itu sebagai satu anugerah yang Tuhan berikan, menguji kesabaran kita, menguji maaf kita, gitu kan? Ya kan ya? Dan itulah yang akan keluar sebagai berkat, sebagai karunia rohani dalam hidup kita. Jadi memang berkat-berkat karunia rohani ini fokusnya kepada kehidupan kekalan dan kebenaran yang kita terima sebagai murid-murid Kristus. Oke, jadi bless itu banyak sekali. Gak cuman bicara secara jasmani tapi juga secara rohani. Lalu kemudian yang kita kenal kemudian adalah berkat sebagai karunia jasmani. Nah itu dia ya, ayat Ibrani 6 ayat 7 dikatakan, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya itu akan menerima berkat dari Allah. Ya, ini bicara bahwa itu berkat yang kita terima secara jasmani yang Tuhan berikan melalui tanah-tanah di mana kita mengusahakannya. Gitu loh. Waktu kita bekerja, maka tanah-tanah itu akan menghasilkan berkatnya untuk kehidupan manusia. Dalam 2 Korintus 9:5 dikatakan, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, nih kata Rasul Paulus, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian eulogia yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Ini bicara pemberian karunia secara jasmani. Tuhan sediakan gitu loh. Ya, Tuhan berikan buat kita seperti makanan, minuman, ya, terus apa lagi? Nafas, kehidupan, itu semua yang penting buat kehidupan kita secara jasmani, ya, dan kita sudah menerima itu dengan sangat berlimpah. Ya, saya bilang apa yang harus kita lakukan waktu kita terima semua karunia-karunia secara jasmani ini? Ya, mengucap syukur. Karena tanpa mengucap syukur kita akan selalu terus kekurangan. Tanpa mengucap syukur kita akan terus merasa ada yang kurang. Ya, nanti dikasih nasi kurang ayamnya. Dikasih ayam kurang sayurannya. Dikasih sayur kurang dagingnya. Dikasih daging kurang buahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak akan pernah cukup kalau kita tidak mengucap syukur. Coba toel sebelah kanan kiri mau katakan, belajar mengucap syukur. Ya, kalau hari ini cuma ada dalam tanganmu ada 10.000 rupiah, bagaimana kita bisa kelola itu? Ya, Tuhanmu Tuhan yang kreatif. Ya, dan semua sifat ilahi itu turun atas hidupmu. Maka engkau juga bisa mengolah dari apa yang engkau punya untuk mencukupkan kebutuhan pada hari itu. Betul nggak ibu-ibu? Betul ya? Ya, itulah karunia jasmani yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita nggak akan pernah kekurangan karena Tuhan selalu mencukupkan. Kalau kita maunya lebih, ya susah. Berarti kita perlu diapain dulu nih? Disadarkan dulu. Mengucap syukur gitu loh ya. Masih mending ada 10.000. Ya, ada orang-orang yang dia berdoa dan minta sesuatu tapi dia tidak dapat ya. Aduh, saya lupa searching ini ya. Jadi ada sebuah panti asuhan di luar negeri. Hari itu mereka tidak punya roti dan tidak punya susu. Sedangkan bapak itu mengurus sekian banyak anak-anak yang harus makan roti dan minum susu setiap pagi. Ya, jadi akhirnya apa yang dilakukan? Mereka, ini orang-orang Kristen yang sangat sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka menaruh ya anak-anak menaruh piring ya dan alat makan mereka di atas meja, lalu mereka tetap berdoa. Mereka berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Walaupun di depan mereka itu enggak ada apa-apa. Cuman ada piring doang. Ya. Lalu kemudian gak berapa lama kemudian pintu diketuk panti itu, terus ada seorang bapak-bapak mengantarkan roti.
Ya, dia bilang saya digerakkan Tuhan. Jadi semalam saya menguleni roti, adonan roti ini dan saya bikin roti ini karena saya digerakkan Tuhan untuk berikan kepada anak-anak panti asuhan ini. Wow, luar biasa. Sehingga mereka bisa makan roti itu dengan lahap. Enggak lama kemudian tiba-tiba pintu itu diketok lagi. Ya, ada seorang driver. Ya, dia bilang mobilnya itu mogok dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang sangat cepat. Sedangkan dia membawa susu. Dia ada telepon bosnya, kata bosnya udah bagikan aja susunya lah, daripada nanti kebuang-buang. Dan dia lihat di sini ada panti asuhan. Jadi dia mengantarkan susu itu dan minta supaya anak-anak menghabiskan susu itu. Karena kalau nggak dihabiskan, disimpan lagi sampai besok, di situ tidak ada kulkas, tidak ada pendingin, maka susunya pasti akan basi, akan rusak. Itulah yang dimaksud dengan mengucap syukur setiap hari. Bahkan dalam segala kekurangan kita, Tuhan bisa berikan mujizat. Itu kisah nyata. Searching sendiri, cari sendiri ya. Ya, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, mencukupkan kebutuhan anak-anak ini. Dan mereka ada di panti asuhan tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan. Karena setiap hari mereka berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, bukan berikanlah kami pada hari ini makanan kami berupa. Ya. Ya. Itu nggak boleh disebutin, sudah ada pasalnya soalnya. Ya, ya, ya. Jadi kita nggak bisa nawar sama Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Oke, jelas ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah berkat sebagai antonim dari kata kutuk. Gitu loh, lawan dari kata kutuk. Dikatakan Yakobus 3:10, dari mulut yang satu keluar berkat, tapi dari mulut yang satu juga bisa keluar kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi hati-hati. Karena ternyata ya mulut kita itu bisa mengeluarkan berkat waktu kita mengucapkannya. Tapi juga bisa mengeluarkan kutuk ketika kita menjadikan diri kita dikuasai oleh ego kita. Ya, kepentingan kita. Makanya kenapa setiap kali gembala kita memberikan berkat, menumpangkan tangan atas kita, kita masih begini. Betul gak? Ya, bukan begini gitu kan. Bukan kita tutup rapat-rapat tangan kita, tapi kita buka tangan kita. Kenapa? Karena itu ada istilahnya tuh ada artinya. Artinya apa? Artinya kita mau melepaskan ya, semua yang ada dalam diri kita untuk kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kita tidak sedang menyimpan amarah kita. Kita tidak sedang menyimpan ego kita. Kita tidak sedang menyimpan kebencian kita. Tapi kita mau melepaskan semuanya. Supaya ada kendali Tuhan yang turun atas hidup kita dan memberkati hidup kita. Oke. Nah, satu ayat yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa terima yang namanya bless itu. Kita bisa terima namanya berkat itu. Lukas 5:2 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan mau ya, Tuhan naik ke dalam salah satu perahu itu, artinya Tuhan mau kamu memberi hidupmu dikuasai atau diisi dengan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Biarkan dia naik dalam perahumu. Kalau dia nggak naik dalam hidupmu, dia nggak bertata dalam hidupmu, maka yang ada adalah kebencian, amarah, dendam, kecewa, sakit hati, luka, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Yesus yang bertata dalam diri kita, maka kita bisa dengan sukacita, dengan damai sejahtera, melepaskan pengampunan. Gitu kan? Ya kan ya? Kita bisa dengan sukacita menerima semua kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa terima kasih Tuhan, saya melewati ini karena saya tahu Tuhan lagi menguji kesabaran saya.
Ya, waktu Tuhan izinkan terjadi, terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena melalui ini saya jadi lebih tekun berdoa dan berharap sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui ini saya jadi orang yang sabar. Terima kasih Tuhan, melalui ini saya dikuatkan iman saya untuk selalu bergantung dan berharap sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui ini saya punya iman yang kuat untuk kesembuhan hidup saya, tubuh saya. Kan gitu kan? Ya kan? Jadi biarkan Yesus itu naik ke dalam perahu kita. Artinya Yesuslah yang bertahta dalam diri kita. Dia yang menguasai hidup kita. Sehingga bukan kata saya tapi kata Tuhan yang terus bekerja atas hidup kita. Yang kedua, Tuhan menyuruh ya, siapa tuh? Simon Petrus supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dilakukan gak sama Petrus? Dilakukan. Artinya yang kedua, setelah Yesus bertahta dalam diri kita, kita mau belajar untuk taat terhadap semua perintah Tuhan. Taat gak lakukan kebenaran firman Tuhan? Gitu loh. Taat gak untuk bilang, yes Tuhan, hari ini dalam keadaan apapun saya akan tetap pergi ke gereja. Saya mau ketemu sama Tuhan, gitu kan ya. Saya kasih pengumuman di grup gereja ya, di grup GBI, tiba-tiba ada yang tanya, bisa dilewatin gak tante? Oh tenang, masih bisa. Ya, selama gereja ini belum tenggelam. Ya kan ya, kita masih bisa datang ke sini. Bisa gak sampai gak orangnya? Sampai. Ya, ada yang telepon saya lagi, gimana ada gak ibadah? Tetap ada. Tetap ada tuh, 2 orang ibu telepon saya, tetap ada. Bisa lewat gak? Bisa, kalau ibu masih punya kaki. Ya kan bener kan? Ya bisa dilihatin kan bisa. Yang jauh aja dari Priok aja bisa. Ya yang jauh di sana dari Depok bisa gitu loh. Ya, masakah kita yang dekat gak bisa? Ya selama kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, tubuh yang kuat, kita pasti bisa melewatinya. Jadi belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Walaupun ujiannya berat, ujiannya apa? Banjir. Ya kan ya? Dan setiap kali banjir lalu kita langsung pasti akan berasa apa? Kalau orang tua, mahnya mulai kumat, apalagi dingin, apalagi gatal-gatal, ya kaki, gampang rematik, betul kan? Ya nanti yang perlu minyak kayu putih saya kasih ya di bawah. Yang tadi melewati banjir, mungkin perlu dikasih minyak kayu putih dibalurin ya supaya hangat. Nah itu ya. Tapi kita mau belajar apa? Mau belajar taat kepada perintah Tuhan. Sukacitanya besar enggak? Besar. Bangga enggak sampai sini Bapak Ibu? Bangga. Wow, ternyata saya adalah salah satu jemaat yang berhasil tembus banjir. Sehingga saya sampai sini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Keren banget. Kebanggaan itu ada. Serasa kita menjadi murid yang luar biasa, dan Tuhan pasti sukacita luar biasa ya. Yang terakhir dikatakan dia duduk dan mengajar orang baik di atas perahu. Maksudnya apa? Apa maksudnya Bu Mari? Maksudnya adalah kita mau enggak duduk dan mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mau enggak kita belajar? Waktu Tuhan mengajar berarti kita mau untuk diajar. Itu bicara pemuritan. Belajar itu bicara kita jadi murid. Mau gak kita jadi murid yang mau mendengar, yang mau belajar, yang mau diarahkan, yang mau taat sama Tuhan. Lah kalau kita gak belajar bagaimana kita tahu apa yang mau diperintahkan Tuhan atas hidup kita? Ya harus belajar. Amin. Ya siapa sini yang mau belajar terus sama Tuhan? Ya kita bangkit berdiri. Ya kita angkat pujian tadi. Terima kasih Tuhan. Hatiku memuji namamu, jiwaku bermegah mengangkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Ku. Makasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang mau terlibat dalam setiap musim hidup kami. Ketika perahu kehidupan kami, bahtera rumah tangga kami, sekali waktu berada di tengah lautan raya, ada ombak besar, ada angin topan besar yang menerpa kami. Engkau ingatkan kepada kami, tenang ya nak, selama ada aku di perahu itu, perahumu tidak akan pernah karam. Selama aku ada menjadi nakoda dalam hidupmu, tetaplah jadi tenang, tetaplah beriman, tetaplah jaga percayamu bahwa aku adalah Bapamu yang memelihara hidupmu dan selalu beracara di tengah perjalanan hidupmu. Perjalanan berat sekalipun, hadirku akan menjadikan berkat ada di dalam perjalananmu. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami terus untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Amin. Dan ingatkan kami untuk hanya menerima berkat yang daripadamu. Karena kami tahu berkat yang daripadamu tidak mungkin menghasilkan buah ketakutan, kekhawatiran, bahkan keributan, percekcokan antara suami dengan istri, istri pada suami. Pasti berkat yang daripadamu akan mendatangkan damai sejahtera. Dan kalau sudah kami melihat ada benih ketidakdamai sejahteraan, maka kami harus mengujinya. Jangan-jangan itu memang bukan berkat daripadamu. Allah Roh Kudus, berbicaralah terus, tolong kami untuk kami bisa mendeteksi berkatkah ini. Kalau iya, kami akan jalani itu. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu ini. Saat ini kami juga bersyukur kami membawa anak-anak kami. Dan Engkau akan memberkati anak-anak kami. Engkau berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Hatiku ada pada mereka. Dan Tuhan, biar saat ini Tuhan, Engkau yang mencurahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Ya, kita arahkan tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengangkat tangan kami sebagai bukti bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih untuk anugerah terindah yang Tuhan berikan melalui anak-anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berikan mereka kuat, sehat, bahkan mereka tetap bisa beraktivitas sehari-hari. Hari ini kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada kuasa Tuhan mengalir atas hidup mereka. Mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang dicukupkan, apa yang diperlukan Tuhan sudah sediakan. Kami berdoa juga kami kepada setiap orang tua yang ada Tuhan. Tuhan, kami tahu kami gak mampu, tapi Tuhan yang akan menolong setiap kami, menjadikan kami orang tua yang sanggup untuk mendidik anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, silakan duduk. Tidak berlari, jalan. Baik, terima kasih Bu Mari buat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu semua pasti mau diberkati Tuhan, amin. Ya, kita mau sama-sama melakukan menjadi pelaku firman Tuhan ya. Ada beberapa info yang akan disampaikan pagi hari ini. Oke, cukup banyak, jadi tolong minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, pengumuman dari pengurus FC adalah pendaftaran FC Goes to Taman Tuhan ke Cirebon ya, masih dibuka. Jangan lupa ya, kita akan berangkat tanggal 1 Mei. Waktu berjalan terus loh ya, nggak berasa sekarang udah Maret, mau minggu kedua ya. Jadi Bapak Ibu yuk segera daftar dan segera nabung. Ya, jadi kita sama-sama mau berangkat di tanggal 1 Mei. Jangan lupa nabung supaya nggak berat ya. Kita tunggu pendaftarannya. Lalu yang kedua, buat Bapak Ibu, teman-teman yang sudah memesan kaos produksi dari pengurus FC ya untuk pencarian dana acara Goes to Taman Tuhan ini, boleh melakukan pembayaran pemesanan kaos untuk rekeningnya nanti akan di-share di grup FC ya. Lalu kalau mau cash juga boleh diberikan ke pengurus FC atau kepada saya ya, silahkan. Lalu untuk ibadah tengah bulan FC kita akan mengadakan di hari Jumat besok tanggal 13 Maret di tempat ini pukul 6 sore ya, jam 18 kita bersama-sama ibadah tengah bulan di bulan Maret ini. Lalu hari ini juga MSK kembali diadakan hari ini dan juga hari Sabtu tanggal 14 Maret itu akan diadakan RISE ya. Jadi bagian part of MSK ini ada namanya RISE. Kita langsung akan membahas 4 sesi di dalamnya. Silakan Bapak Ibu yang sedang mengikuti MSK 1 jangan lupa harap hadir, karena kalau bolong pastinya nggak lulus ya. Soalnya kita ada toleransi ketidakhadiran hanya 1 sesi saja. Lalu kita juga ini ada program dari anak-anak kita, TC ya. Teens Community mengadakan sleepover Harmonity pada tanggal 19 sampai 20 Maret, Kamis sampai Jumat. Ini murah nih sleepovernya. Nginep di mana coba yang bisa bayar 10.000 doang. Cuman programnya TC, nginep 10.000 doang ya. Cari hotel mana juga nggak akan dapat ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak teens, mereka mau berfellowship bersama mengisi libur lebaran mereka dengan sleepover murah meriah, 10.000 rupiah saja ya. Silakan mendaftarkan ke pengurus yang ada Elva dan teman-temannya. Lalu Teens Community juga rupanya punya acara lagi, yaitu klub sports dan e-sport yang akan ada latihan rutin dan mengikuti turnamen-turnamen. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak teens ya, yang suka badminton mungkin, futsal atau e-sport, tahu ya, Mobile Legend ya.
Terus kalau kata anak saya apa? PUBG ya. Saya biasanya ngomongnya PUBG, salah ternyata. PUBG katanya gitu kan. Itu boleh ikutan. Nah, nanti informasi lebih lengkap ada di TC hari ini jam 4 sore. Sekian informasi dari saya, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita mau tutup dalam doa. Ya, Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita mau satu dalam doa. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk pagi hari ini, untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kami, Bapak. Biarlah Tuhan, Kau pakai setiap kami, Tuhan, untuk kami boleh mengizinkan, Tuhan, Kau masuk dalam hidup kami, Tuhan, untuk membentuk setiap hidup kami, Bapak, untuk terus mengajar hidup kami, Bapak. Kami percaya, Tuhan, ketika kami mengizinkan Engkau masuk dalam hidup kami dan Engkau beracara dalam hidup kami, Bapa, dan kami mau dibentuk, ada berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman pada pagi hari, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk Ibu Mari, Tuhan, yang Tuhan pakai menjadi alat untuk boleh memberikan kebenaran firman, Bapa. Biar Tuhan Kau berkati kesehatannya, Tuhan. Ada kesehatan sempurna atas Ibu Mari, Bapa. Ada proteksi Allah sempurna atas hidup Ibu Mari, Bapa. Apapun yang dikerjakan hari-hari ini, Tuhan, Engkau yang mempermampukannya, Tuhan. Engkau yang buat berhasil, Tuhan. Sebagai ibu gembala juga, Tuhan, Kau berkati, Tuhan. Kemampuan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan tercurah atas Ibu Mari, Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Tuhan Ibu Mari ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk gembala kami, untuk Pak Tamto, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Kau berkati Pak Tamto, Tuhan. Ada kesehatan yang terus Tuhan berikan atas Pak Tamto, Tuhan. Ada proteksi yang sempurna atas hidupnya, Bapak. Apapun yang dikerjakan hari-hari Tuhan, atas tanggung jawabnya untuk jemaat di tempat ini, maupun Tuhan dalam pelayanannya, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang mempermampukannya, Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, Engkau Allah yang memberikan hikmat yang daripada Tuhan tercurah atas Pak Tamto, Bapak. Kami percaya, Tuhan, apapun yang dilakukan hari ini, Tuhan, Engkau yang buat berhasil, Bapak. Dan kami percaya, Tuhan, melalui kehidupan gembala kami, Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, Bapak. Dan Kau berkati juga, Tuhan, anak cucu mantu, Tuhan berkati, Bapak, semua dalam proteksinya Allah, Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan, Tuhan, gembala kami dan ibu gembala kami dalam tangan, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk para jemaat-Mu FC, Tuhan, yang saat ini, Tuhan, ada di tempat ini dan maupun onsite, Tuhan, dan offline, Tuhan berkati, Bapak. Biarlah, Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, Bapak. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, Bapa. Kami percaya, Tuhan, yang memberkati setiap para jemaat-Mu, Tuhan. Yang sakit, Tuhan, sembuhkan, Bapa. Yang berbeban berat, Tuhan, buka jalan di dalam nama Yesus, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, ada damai sejahtera tinggal atas hidup mereka, Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap program-program yang ada dalam kabar baik, Tuhan, terutama untuk di FC, Bapak. Kami percaya, Tuhan, kami memberkatinya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, setiap biaya yang dibutuhkan dalam program-program yang ada, Tuhan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan, dan kami terima dengan iman, Bapak. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk sekolah kabar baik, Tuhan. Terima kasih untuk sekolah kabar baik sampai saat ini ada semua karena kasih karunia, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap murid-murid yang ada, Tuhan, peserta didik yang ada di tempat ini, Tuhan. Biarlah, Tuhan, ada karakter Kristus yang Tuhan terus taruhkan atas hidup mereka, Bapa. Kau berkati juga, Tuhan, untuk setiap misionarismu, Tuhan, yang Tuhan pakai untuk boleh mengajar dan mendidik anak-anak di tempat ini, Tuhan. Tuhan yang memberkatinya, Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat yang daripada Tuhan tercurah atas hidup mereka, Bapa. Untuk setiap guru-guru yang ada, untuk setiap orang tua murid yang ada, Tuhan, juga berkati, Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan. Untuk setiap, Tuhan, Pastor Feren, Tuhan, untuk donatur yang ada, Tuhan juga memberkati. Apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan, Engkau yang buat berhasil, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan. Kami serahkan semua seluruh program kabar baik dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami untuk market yang ada di depan Bapa di dalam nama Yesus. Ini bentuk iman kami, Tuhan, dalam market, Tuhan, untuk gedung mandiri yang kami butuhkan untuk sekolah maupun gereja. Kami percaya, Tuhan, apa yang Tuhan telah tetapkan atas visi misi atas kabar baik, semuanya Tuhan akan genapi. Dan kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Gedung mandiri yang akan kami untuk sekolah maupun gereja, kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Tempatnya sudah kami terima dan gedungnya Tuhan yang akan memberikannya di dalam nama Yesus, Tuhan. Untuk setiap kebutuhannya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang telah memberikannya, Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa negara kami. Kami percaya, Tuhan, damai sejahtera tercurah atas bangsa kami, Bapak, terutama untuk kota kami Bekasi, Bapak. Biarlah, Tuhan,
pemulihan terjadi atas bangsa kami dan kota kami Bapa. Kau berkati para pemimpin kami, pemerintahan pusat sampai yang daerah Bapa. Di dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan terus menyertai setiap para pemimpin kami Bapa. Untuk presiden kami Pak Prabowo, Tuhan berkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan terus menyertai hidup mereka Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kau juga Tuhan sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan ada proteksi sempurna atas badan kami pulang. Tuhan damai sejahtera tinggal atas kami Bapa. Sehingga kami sampai di rumah kami dengan selamat dan dengan penuh dengan damai Bapa. Terima kasih Tuhan, baik sebentar kami akan terima berkat daripada Tuhan. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus. Dan kami angkat kedua tangan kami percaya tangan ini menjadi tangan yang menerima berkat-Mu secara berlimpah-limpah. Tangan yang sama ini juga akan menjadi saluran berkat berlimpah-limpah. Saudara, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku kini dan selamanya. Setiap kita ini berkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Maka Tuhan diberkati. Shalom.